Halo guys, selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoad The Heaven Season 5 episode 154. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Shoyan dan semuanya terperangkap dan berada dalam bahaya karena serangga pemakan kuno mengelilingi mereka. Mereka semua panik, bahkan Gu Qingyang tampak kebingungan. Di tengah keputusan itu, Hunya mencibir Gu Qingyang, namun tidak ada yang bisa dilakukan. Shoyan kemudian melangkah maju. Meskipun Gu Qingyang pesimis mengatakan bahwa kemampuan melahap serangga pemakan kuno terlalu menakutkan, tanpa mengeluarkan douji, Shoyan justru memanggil api surgawinya. Ketika api surgawi menyentuh dinding energi dan segera membakar serangga pemakan kuno di sekitarnya, Shoyan lega karena serangga pemakan kuno tidak bisa melahap api surgawi dan semua orang pun menghela nafas lega, menemukan kembali harapan untuk keluar. Hunya mendesak Shoyan untuk segera membuka terowongan, namun Shoyan mengabaikannya. Ia meminta Huo Zi dari klan Yan yang memiliki Red Lotus Yiflam, api surgawi peringkat ke-8, dan Yao Xingji dari klan Yao untuk membantunya. Mereka diminta menggunakan api surgawi masing-masing untuk menjaga sisi terowongan dan memperlambat penutupan dinding kristal. Sebuah tugas yang seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka. Keduanya menyetujuinya. Shoyan melanjutkan, menjelaskan bahwa membuka dinding kristal membutuhkan usaha besar dan penggunaan api surgawi yang melelahkan. Ia tidak bisa menanggung semuanya sendiri, sehingga ia membutuhkan inti energi dari orang lain. Meskipun terkejut, kelompok Gu Qingyang dan beberapa klan lain setuju dan mulai menyerahkan kantong-kantong berisi inti energi. Shoyan tersenyum saat menerima semua inti energi yang terkumpul. Kemudian menatap Hunya. Hunya menuntut, bertanya apakah inti energi yang sudah diterima Shoyan belum cukup. Namun, Shoyan hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia tetap menginginkan hadiah dari mereka. Sun Er tersenyum melihat Shoyan yang bertekad untuk memaksa Hunya dan Hunli menyerahkan inti energi. Shoyan menegaskan bahwa ia tidak akan memaksa, tetapi mereka yang menolak harus berbalik dan kembali. Hunya dan Hunli yang menyadari jumlah kelompok Shoyan yang superior terpaksa mengalah dan dengan kesal menyerahkan tas inti energi mereka, mendesak Shoyan untuk segera bekerja. Shoyan menyimpan semua inti energi itu dengan ekspresi serius. Ia mengamati dinding kristal yang terus mengeras dengan serangga pemakan kuno di dalamnya. Ia kemudian meminta Huo Zi dan Yao Xingji untuk menjaga sisi terowongan. Yao Xingji meskipun sedikit enggan diperintah mengeluarkan 9 api angin tenang berwarna hitam pucat. Api surgawi peringkat ke-10 yang lahir dari jurang tak berujung. Kemunculan api ini menarik perhatian semua orang karena kelangkaannya dan Shoyan menyadari betapa sulitnya memperoleh api tersebut. Namun, fokus beralih ketika Huo Zi mengeluarkan Red Lotus Yiflame, api surgawi peringkat ke-8 yang melancarkan cahaya merah tua mempesona dalam bentuk teratai. Api ini secara signifikan meredupkan 9 api angin tenang milik Yao Qingji, menunjukkan perbedaan peringkat di antara mereka. Huo Zi dengan tatapan aneh pada Shoyan tampaknya terprovokasi. Shoyan kemudian menampilkan api surgawinya sendiri yang berwarna ungu coklat dengan untayan putih pekat. Api ini berputar dengan raungan naga samar dan naga api yang terus bermunculan. Api Shoyan jauh melampaui api surgawi milik Huo Zi dan Yao Qingji, menyebabkan Red Lotus Yiflame berfluktuasi dan 9 api angin tenang meredup drastis. Huo Zi terkesan berkomentar bahwa meskipun api surgawi Shoyan bukan yang teratas, penggabungannya setara dengan 6 api surgawi teratas dan ia mungkin adalah yang pertama melakukan penggabungan gila semacam itu. Shoyan tidak berkomentar, mengetahui bahwa ia bukan yang pertama. Dengan waktu yang mendesak, Shoyan mengambil posisi di depan dinding kristal dan memerintahkan semua orang untuk mengikuti dari dekat. Api surgawinya melonjak dan seekor naga ungu coklat keluar, menghantam dinding kristal dengan ganas, menciptakan lubang besar. Shoyan memimpin, dengan ekor naga api terhubung ke tangannya berteriak, "Ikuti aku!" dan menyerbu maju, diikuti oleh Gu Qingyang dan yang lainnya.
Huozi terkesan dengan kemampuan mengendalikan api Xiaoyan yang mampu mengubah api menjadi naga untuk membuka dinding kristal. Dia dan Yao Qingji juga segera beraksi, menggunakan api mereka untuk menjaga sisi dinding kristal agar tidak menutup. Meskipun Yao Qingji sedikit enggan diperintah, naga api itu terus maju, membakar serangga pemakan kuno yang menghalangi jalan. Namun, energi yang memberentas keluar dari dinding kristal menjadi penghalang besar. Shen merasakan dou qi di tubuhnya terkuras dengan cepat. Ia kemudian menggunakan teknik qi-nya untuk menyerap energi dari inti energi di tas penyimpanannya. Gu Qingyang dan yang lainnya cemas melihat Xiaoyan melahap inti energi begitu banyak. Mereka memperkirakan setengah jam lagi untuk menebus tirai cahaya dan hanya bisa berharap Xiaoyan bisa bertahan. Ledakan terus bergema, menciptakan suasana tegang di terowongan. Ketika inti energi Xiaoyan habis, ia memperlambat langkahnya. Gu Qing yang segera memberinya satu inti energi bintang 9 yang berharga, namun Xiaoyan menyatakan itu saja tidak cukup, karena setiap meter kemajuan menguras 10% dou qi-nya. Xiaoyan meminta 3 inti energi bintang 9 lagi. Setelah keraguan singkat, individu dari klan Lei dan Shi menyerahkan inti energi mereka, mengakui bahwa itu tidak ada gunanya jika mereka semua mati di sana. Mata semua orang beralih ke Hunya, yang akhirnya mengalah dan dengan enggan menyerahkan inti energi bintang 9 miliknya, yang ia dan Hunli peroleh dengan susah payah. Xiaoyan memegang 5 inti energi bintang 9. Ia melancarkan pukulan dan naga api itu melesat, menembus dinding kristal lapis demi lapis seperti kilat. Kelompok Xiaoyan segera mengikutinya. Serbuan habis-habisan ini berlangsung selama hampir setengah jam. Cahaya api pada naga api mulai redup, tetapi Xiaoyan berteriak, "Kita akan keluar." Ia melihat dinding kristal di depan yang tertutup rapat oleh serangga pemakan kuno. Mereka harus terus maju untuk mencapai tingkat ketiga makam surgawi. Saat naga api Xiaoyan akan menembus dinding terakhir, matanya tertuju pada makhluk seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah pucat di tengah dinding kristal mirip kepompong serangga. Meskipun rasa ingin tahu muncul, Xiaoyan tidak membuang waktu. Ia menyatukan tubuhnya dengan naga api, mengayunkan tinju kanannya, dan dengan kekuatan dahsyat menghantam dinding zamrud. Dengan suara retakan, dinding kristal itu meledak, menciptakan lubang besar. Xiaoyan segera meraih sebuah benda seperti giok yang hangat yang terbang dari reruntuhan dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Ia kemudian memimpin kelompoknya keluar dari terowongan. Mereka tiba di tingkat ketiga makam surgawi, sebuah tanah abu-abu tak berujung tanpa kabut energi tebal. Mereka terkejut dan gembira merasakan gelombang energi murni merembes ke tubuh mereka, menunjukkan bahwa tingkat ini jauh lebih kaya dari 2 tingkat sebelumnya dan bahkan cocok untuk berlatih tanpa mencari inti energi. Saat semua orang menghela nafas lega, tirai cahaya besar dari belakang mereka tiba-tiba bergemuruh. Gelombang besar serangga pemakan kuno putih salju menyerbu keluar mengejar mereka. Namun, yang mengejutkan semua orang, serangga pemakan kuno itu meledak menjadi bubuk putih saat keluar dari dinding energi atau ketika mencapai batas 3 meter dari tirai cahaya. Mereka terus melakukan serangan bunuh diri yang sia-sia selama 10 menit. Semua orang bingung dengan perilaku aneh ini. Xiaoyan diam-diam berpikir itu mungkin berhubungan dengan benda yang ia ambil dari dinding kristal. Akhirnya, serangga pemakan kuno menyerah dan kembali ke dinding kristal. Gu Qingyan menyuruh mereka bergerak. Xiaoyan kemudian menyadari bahwa Hunya dan Hunli telah menghilang. Menyelinap pergi saat yang lain terpana oleh perilaku serangga pemakan kuno. Sun Er menganggap mereka licik. Setelah itu, Huo Xuan dan Huo Zi dari klan Huo, klan Shi, dan klan Lei mengucapkan selamat tinggal, berniat mencari tempat berlatih selama 3 tahun. Setelah beberapa menit, tempat itu kosong kecuali kelompok Xiaoyan. Gu Qingyang bertanya tentang rencana mereka. Sun Er menyiratkan bahwa mereka akan mengunjungi makam Xiao Xuan. Gu Qingyang menginformasi bahwa lokasi itu berada di wilayah terdalam makam surgawi, penuh dengan energi bintang 8 atau 9 yang berlimpah, tetapi juga sangat berbahaya. Bahkan mungkin ada tubuh energi kelas Doseng.
Shoyan menyatakan bahwa ia sudah tahu resikonya. Jenderal kedua pasukan terendam hitam dan Gu Qing, komandan ketiga pasukan terendam hitam, ketiganya mengungkapkan bahwa mereka semua telah menerima instruksi dari tetua Tong Xuan untuk melindungi Sun Er. Gu Hua, yang sebelumnya meragukan pilihan Sun Er, kini mengakui bahwa ia mulai mengerti setelah melihat Shoyan. Shoyan tersenyum dan menyambut baik sikap ramah Gu Qingyan dan kedua jenderal itu. Menyadari bahwa kejadian di tirai cahaya telah sedikit melunakkan permusuhan mereka. Gu Qingyang menyimpulkan bahwa semua pengawal Sun Er memiliki misi yang sama. Ia menyarankan mereka untuk berpergian bersama, percaya bahwa dengan kekuatan gabungan mereka akan aman selama tidak bertemu dengan tubuh energi kelas Douseng. Gu Qingyang juga memperingatkan Shoyan bahwa para ahli klan Gu sebelumnya tidak ada masuk ke makam Xiao Xuan, menyarankan Shoyan untuk bersiap mental jika leluhurnya tidak ingin diganggu. Namun, Shoyan yakin nalurinya mengatakan bahwa ia mendapatkan sesuatu di sana. Mereka semua setuju untuk bergerak. Shoyan dan Sun Er memimpin dengan cepat menuju tingkat ketiga, diikuti oleh Gu Qingyang dan 3 pengawal lainnya. Dari kejauhan, Hunya dan Hunli yang telah kabur mengamati mereka. Hunya menyatakan bahwa persatuan kelompok Shoyan akan memudahkan mereka saat tiba waktunya untuk mengambil nyawa Shoyan. 3 bulan berlalu dengan cepat di tanah coklat keabu-abuan tingkat ketiga makam surgawi yang misterius dan sunyi, di mana konsep waktu terasa hilang. Kelompok Shoyan yang kini tampak lebih akrab berkumpul di sekitar api unggun. Gu Qingyang menyatakan bahwa mereka seharusnya sudah mencapai bagian terdalam tingkat ketiga dan mereka harus lebih berhati-hati besok karena area itu adalah tempat paling berbahaya di makam surgawi. Sun Er berkomentar bahwa mereka belum bertemu orang lain selama 3 bulan, menduga mereka semua telah menemukan tempat untuk berlatih. Shoyan mengangguk, mengingat bagaimana mereka kesulitan menembus bagian terdalam karena dihadang oleh beberapa tubuh energi yang kuat. Gu Hua menambahkan bahwa makam surgawi jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Menceritakan pengalamannya hampir kehilangan nyawa dalam pertarungan melawan tubuh energi 8 bintang. Meskipun ada luka, untungnya tidak ada korban jiwa dalam pertarungan sengit tersebut. Gu Zeng memperingatkan bahwa perjalanan selanjutnya akan lebih merepotkan, membutuhkan persiapan mental. Shoyan yang tidak ingin kelompoknya menghadapi bahaya karena dirinya menawarkan diri untuk maju sendirian. Namun, Gu Qingyang tersenyum, menyuruh Shoyan untuk mengatakan hal itu pada Sun Er. Sun Er dengan lembut menatap Shoyan dan bersikeras untuk melanjutkannya. Percaya mereka akan baik-baik saja jika berhati-hati. Shoyan hanya bisa mengangguk pasrah, merasakan aliran darahnya yang lebih cepat saat menatap kegelapan dari kejauhan di tempat targetnya berada. Mereka resmi memasuki bagian terdalam makam surgawi dengan 6 orang menjadi sangat berhati-hati. Bahkan menghindari pertarungan yang mudah demi tidak menarik tubuh energi yang lebih kuat. Shoyan dari balik batu besar memberitahu kelompoknya bahwa ia merasakan 4 tubuh energi di arah barat laut, 3 douzun bintang 8 dan 1 douzun bintang 9. Gu Hua dan Gu Zhen kembali dari penyelidikan, menginformasi aktivitas banyak tubuh energi di selatan dan barat, serta merasakan tekanan yang sangat kuat, sehingga kedua rute itu tidak bisa dilewati. Shoyan mengerutkan kening, menyadari bahwa satu-satunya pilihan mereka adalah menuju barat laut. Sun Er menambahkan bahwa tekanan di barat daya melampaui douzun bintang 9, namun masih di bawah kelas Douseng, mengindikasikan kemungkinan adanya tubuh energi kelas Bangseng, sebuah keberadaan yang sangat merepotkan. Gu Hua berpendapat bahwa dari 3 arah barat laut adalah yang paling aman karena jumlah tubuh energinya lebih sedikit, sehingga resiko menarik lebih banyak tubuh energi saat bertarung lebih kecil. Shoyan dan Gu Qingyang bertukar pandang, menyepakati rute barat laut. Gu Qingyang menghela nafas, menekankan untuk tetap berhati-hati agar tidak mengganggu tubuh energi kelas Bangseng. Meskipun inti energi mereka sangat menarik, Shoyan mengangguk setuju. Dengan hati-hati, kelompok itu bergerak maju. Setelah menempuh 1000 kaki dalam kabut energi, mereka berhenti.
Di atas batu besar di depan mereka, 4 tubuh energi terlihat dengan satu sosok di tengah yang tampak sangat kuat, yaitu tubuh energi bintang 9. Shoyan dan kelompok Gucing yang menunjukkan koordinasi baik dengan isyarat tangan Shoyan, mereka menyebar. Atas perintahnya, Shoyan menyerbu ke depan dan dengan tinju apinya menghancurkan tubuh energi bintang 8 menjadi kehampaan. Dua tubuh energi bintang 8 lainnya juga dengan cepat dilenyapkan oleh rekan-rekannya. Merasakan kehancuran ini, tubuh energi bintang 9 mengaum marah. Namun, segera dikelilingi oleh formasi segitiga Gu Qingyan dan timnya. Serangan gabungan mereka menghantam tubuh energi bintang 9 itu, mengubahnya menjadi ketiadaan. Meninggalkan inti energi terang yang segera direbut Sun Er. Berhasil dalam serangan diam-diam mereka, kelompok itu tersenyum dan segera bergerak menjauh untuk menghindari perhatian. Perjalanan mereka menjadi lebih mulus setelahnya, namun tidak lama. Kelompok Shoyan merasakan tekanan kuat dan perlahan menyebar dari depan, menandakan kehadiran tubuh energi kelas Bangsheng. Kecepatan mereka melambat, menyadari bahwa jika rintangan ini tidak terlampaui, maka Xiao Shuan akan mustahil dicapai. Shoyan maju hati-hati. Bersembunyi di balik batu besar, kabut energi di depan Shoyan menyikap gunung batu setinggi 1000 kaki. Di puncaknya terdapat sesosok yang duduk di kursi batu besar, memancarkan aura sombong dan berdarah dari pedang merah tua di depannya. Shoyan dan kelompoknya merasakan aura kuat itu, menyadari bahwa mereka telah menemukan tubuh energi Bangseng. Tiba-tiba, sosok di gunung batu itu berdiri, dan aura berdarah melonjak. Shoyan menyadari mereka telah ditemukan. Meskipun ada sedikit kegelisahan, Shoyan juga merasakan semangat membara untuk menghadapi elit Bangseng ini untuk pertama kalinya. Gu Qingyang dan timnya pun keluar dari persembunyian. Gu Hua menyadari bahwa pertarungan ini sangat sengit. Karena Bangseng ini memiliki kecerdasan dan pengalaman bertarung, Gu Qing mengepalkan tinjunya dengan serius, memancarkan aura yang kuat namun tenang. Gu Qingyang memperingatkan semua orang untuk berhati-hati. Sosok dari puncak gunung menatap kelompok Shoyan. Suaranya seperti guntur terendam. Ia adalah sosok berjubah merah tua dengan ekspresi dingin. Luka di wajahnya dan aura ganas, jahat, serta buas layaknya singa berlumuran darah. Yang paling mengkhawatirkan, matanya tidak kosong seperti tubuh energi lainnya, menunjukkan kecerdasan yang hebat. Sosok itu menginjak gunung batu, menyebabkan retakan besar menyebar dan gunung itu menjadi goyah. Kemudian, ia muncul secara hantu di depan Shoyan, pedang di tangan kanannya, dan seringai haus darah di sudut mulutnya. Sudah bertahun-tahun sejak aku mencicipi darah manusia, aku hampir lupa rasanya. Gumamnya memperkenalkan dirinya sebagai Saint Suodao. Kelompok Shoyan menyadari bahwa jiwa di depannya telah mati ratusan atau ribuan tahun, namun tetap saja mereka suram harus melawan jiwa yang sekuat ini. Ya, mungkin cukup sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoad The Heaven Season 5 episode 154 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Saya minta maaf jika ada kesalahan baik kata yang disengaja Saya minta maaf apabila ada tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.